Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya sebutkan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita tidak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara, hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya ini tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau, manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang, ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub, nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber, tetapi engkau adalah Israel, prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan kalau ada jamahan Tuhan, bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rivin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil, okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak memakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat terkasih yang ada di tempat ini juga yang sedang mengikuti ibadah online. Ada sukacita surga pada hari ini. Yang merasakan sukacita surga boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang baru yang kami rasakan pada hari ini Tuhan. Untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari baru yang Kau berikan ini adalah sebuah anugerah buat setiap kami Tuhan. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar. Sebab Engkau Allah yang selalu melindungi kami Tuhan.
Engkau Allah yang menjamah kami, Engkau Allah yang menggandeng tangan kami Tuhan. Engkau Alfa dan Omega Tuhan, Engkau yang pertama dan Engkau yang terakhir Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati bibir kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami undang Engkau ke tempat ini Tuhan. Untuk sembari merasakan kemuliaan-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang kami punya Tuhan. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru Tuhan? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Kemanakah kami mencari kasih sejati-Mu Tuhan? Kasih sejati. Kemana kami berseru Tuhan? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban-Mu.
bersama dengan sepenuh hati. Kami biar jemaatnya bernyanyi lebih keras lagi, lebih dalam lagi. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat tangan kita, nyanyikan bersama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sing my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And sing my soul once again. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And sing my soul, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Lebih semangat lagi, lebih kencang lagi. Haleluya. Siapa memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Tinggi namamu dipuji Tuhan.
Siap memuji, sudah memuji ya. Siap mendengar firman Tuhan? Aduh kok lemes ya. Siap mendengar firman Tuhan? Silakan duduk dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuklah Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Pulihkan Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuk kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku, hatiku, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari
kami bersyukur buat pagi hari ini. Bab kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan boleh kami berada di tempat ini pagi hari ini menikmati hadirat-Mu, kami menyembah, meninggikan Engkau. Dan sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu. Semua karena anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kiranya roh hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas kami. Supaya kami menangkap akan isi hati-Mu. Apa yang Bapa mau. Supaya kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu akan mengajarkan setiap kami. Untuk setiap kami boleh bertumbuh lebih dewasa lagi. Dewasa. Semakin dewasa. Layak menjadi mempelai Kristus. Terima kasih. Mari Roh Kudus berbicaralah atas setiap kami pagi hari ini. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Engkau yang jauh lebih berkata-kata dalam hati kami. Karuniakan rema atas setiap kami. Kami siap mendengar. Berbicaralah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Oke. Apa kabar saudara? Iya. Merdeka. Iya. Haleluya. Ya, kita tidak sempat merayakan bersama-sama ini 17 Agustus, merayakan di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya Tuhan sudah kasih kita kemerdekaan. Bukan hanya bangsa Indonesia yang merdeka, yang sudah merdeka, tetapi kita secara rohani kita juga sudah dimerdekakan. Setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu jangan, firman Tuhan katakan memang kita sudah merdeka, tapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk hidup sia-sia. Yang Tuhan mau pagi hari ini, bulan ini, kita berbicara tentang mature, kedewasaan, dewasa. Nah, kata dewasa di sini kemarin saya sudah sampaikan minggu lalu tentang fase-fase kedewasaan. Ya, nah hari ini saya ingin bagikan lebih spesifik lagi ciri-ciri orang yang dewasa. Ya, saya berdoa setiap kita benar-benar pagi hari ini bukan hanya termotivasi, ini harus, hukumnya wajib. Kekristenan kita yang Tuhan cari itu bukan lamanya kita sudah beribadah. Dengar baik-baik, kedewasaan kerohanian kita tidak ditentukan, ya langsung aja di PowerPoint. Atau kita buka ayat pembuka kita. Di 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12. Oke. 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ya, kita akan berbicara tentang ciri-ciri kedewasaan. Sudah siap? Jangan buka yang lain. Buka Alkitab saja. Ya, saya berharap kita semua memperhatikan pagi hari ini. Kalau saudara tidak bawa Android Alkitab, ya saudara bisa lihat di depan. Ya, oke. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 12. Oke, baca bersama-sama. 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saat kita dewasa, tidak seperti kanak-kanak, kita akan dikenal tanpa harus promosi kehidupan kita bahwa aku loh sudah dewasa. Enggak harus seperti itu. Orang akan mengenal
apa yang menjadi gaya hidup kita, ciri-ciri kehidupan kita, orang kan pasti bisa menilai kita bahwa orang itu sudah dewasa. Di ayat dikatakan jelas sekali bahwa 1 Korintus 13 ayat yang saya baca tadi, seperti aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir, berkata-kata, bertindak, semuanya seperti kanak-kanak. Nah, kita akan belajar ada banyak ciri sebenarnya, tapi sebelum itu ya salah satu ciri penting bagi orang percaya dan mutlak harus dimiliki oleh setiap orang percaya yang rindu menikmati kehidupan dalam kesatuan dan kemenangan di akhir zaman ini adalah kedewasaan. Sekali lagi, yang masih anak-anak tidak mungkin dia akan dipercayakan banyak hal. Betul? Sedikit-sedikit orang tua, jangan nak, kamu belum cukup umur, pasti begitu. Karena apa? Kita belum dewasa, masih anak-anak. Gak mungkin lah, anak-anak ya masih kecil sekali, kita bawain mainan yang harganya puluhan juta. Gak mungkin. Iya toh, udah orang masih punya uang banyak lah. Ya kita berpikir, nah masih anak-anak bawa mainan yang harganya mahal sekali. Itu membahayakan jiwanya, membahayakan hidupnya. Coba bayangkan anak-anak bawa pakai cincin berlian yang gede, nggak tahu berapa puluh karat. Jalan-jalan keluar ya, sak Rocky gini jalan keluar. Saudara berani, nih orang tahu, dipotong tangannya saudara, langsung dirampas. Hari gini, nggak peduli. Laki, perempuan, anak-anak, tua, muda. Makanya jangan kasih kesempatan. Apalagi memang belum waktunya juga buat ngapain anak-anak dibawain berlian sebegitu gedenya. Iya toh, nggak berguna untuk kehidupannya. Hanya orang yang dewasa, dia mengerti, dia menggunakan hal-hal yang berharga dalam kehidupannya. Dan otomatis orang kan bisa menilai orang itu dewasa atau tidak. Jadi karena itu setiap orang percaya harus hidup dewasa secara rohani. Bukan hanya fisik secara, ya saya katakan, ya kedewasaan itu tidak berhubungan dengan banyaknya usia. PowerPoint sudah. Next. Kedewasaan itu tidak berhubungan dengan banyaknya usia. Jangan saudara pikir, wah aku ini sudah umurnya sweetheart maksudnya. Bukan sweet 17, tapi sweetheart. Belum jaminan dia dewasa secara rohani. Maaf, bahkan boleh saya katakan ada banyak yang usianya cukup banyak, maaf. Tapi kelakuannya masih seperti anak-anak. Sifatnya seperti anak-anak, banyak sekali. Dan kedewasaan itu juga tidak berhubungan dengan apakah dia seorang yang sudah bertobat atau belum. Ya, enggak jaminan. Lalu juga lamanya dia menjadi jemaat gereja. Mungkin saudara, saya sudah sejak lahir saya sudah dibawa ke gereja. Sampai umur ini tetap saya setiap hari Minggu ke gereja. Itu juga enggak jaminan dia dewasa secara rohani. Dengar baik-baik. Enggak jaminan. Saya banyak jumpai kekristenan yang masih anak-anak. Sekalipun maaf, diukur dari segi usia, diukur seberapa dia sudah jadi anggota jemaat yang cukup lama, yang senior katakan, enggak jaminan dia seorang yang dewasa rohani. Lalu juga enggak bisa diukur, tidak ada hubungannya dengan pelayanan di gereja. Sekalipun lo sudah melayani, dengar baik-baik, saya banyak jumpai pelayan-pelayan Tuhan yang belum dewasa. Kelihatannya dewasa, tapi sebenarnya tidak dewasa. Nah, nanti kita akan banyak belajar ciri-cirinya orang yang dewasa itu bagaimana. Ya, tapi sebelum itu ada lagi, kedewasaan itu berhubungan dengan apa? Sebuah keputusan. Makanya dikatakan di situ, di ayat yang ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat. Itu butuh keputusan. Untuk meninggalkan sifat kanak-kanak, untuk beranjak ke kedewasaan rohani, itu dibutuhkan keputusan. Kalau enggak keputusan pribadi, sekalipun kita dipacu sedemikian rupa, dikasih aturan-aturan main, tetap
tetap aja dilanggar. Karena apa? Tidak dari keputusan pribadi. Karena paksaan itu tidak baik juga, kedewasaan karena paksaan. Sekali lagi, ya mungkin bisa jadi kadang Tuhan izinkan apa? Keadaan yang memaksa kita harus bertumbuh dewasa. Kadang diizinkan seperti itu. Ya salah satunya mungkin ya ditinggal orang tua kita. Mau ndak mau kita harus bertumbuh dewasa. Belajar apa? Berpikir dewasa, bukan hanya berpikir dewasa, bertindak seperti orang dewasa. Mau ndak mau prinsip-prinsipnya juga harus mengikuti orang dewasa. Karena mau ndak mau saudara, karena apa? Yaitu keadaan. Tapi ndak apa-apa, jauh lebih baik. Kita harus bertumbuh dewasa. Coba bayangkan, seumurnya sudah 60 tahun sifatnya seperti anak-anak kecil. Sedikit-sedikit gondok, sedikit-sedikit ngambul, sedikit-sedikit mutung. Lebih menakutkan mana saudara? Ya ini anak-anak kecil sih wajar, iya toh. Yang seperti itu gak diboleh marah-marah, jekot, nangis-nangis itu anak kecil. Nah coba bayangkan orang tua. Seperti anak kecil sifatnya. Wah, nah itu butuh keputusan. Juga untuk kita dewasa butuh komitmen. Kalau saudara tidak mau komitmen bertumbuh dewasa, ya selamanya masih tetap anak-anak. Percayalah, ada harga yang harus dibayar. Sekali lagi, kedewasaan itu berbicara tentang proses. Ini tidak bisa lepas dengan yang namanya proses. Tidak ada yang namanya instan moro-moro ujuk-ujuk. Oh ya ujuk-ujuk. Seketika, sekejap jadi dewasa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Butuh proses, nah, oleh sebab itu butuh komitmen, juga sikap hidup. Dan yang keempat itu cara berpikirnya. Itu harus juga cara berpikir dewasa. Sudut pandang kita juga harus sudut pandang orang dewasa. Orang dewasa itu tidak mudah tersulut nantinya. Ya nanti ada beberapa ciri. Ya sekarang masuk dalam ciri-ciri kedewasaan. Yang pertama, yaitu siap menerima perbedaan, bukan membangun tembok. Saya coba bayangkan kalau suami istri ya nggak siap menerima perbedaan, gontok-gontokan. Saya sering kali konseling baik itu pasangan-pasangan yang sudah suami istri, bahkan pranikah. Saya selalu tekankan ini, bahwa pria dan wanita itu berbeda. Makanya Tuhan ngomong menjadi satu, bukan menjadi sama loh. Catat baik-baik. Firman Tuhan, suami istri itu menjadi satu. Seorang pria meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya, bukan menjadi sama. Jadi memang jelas berbeda, pria dan wanita enggak sama. Sudah dua pribadi yang sangat berbeda. Dari cara berpikirnya sudah sangat berbeda. Ya toh, nek pria banyak pakai pikiran. Kalau wanita pakai sakitnya tuh di sini. Ya toh, seringkali kamu nggak tahu hatiku sakit ini. Nek pria kadang ya si istri sakit diem aja, gak pernah ngomong. Nah pria kan gak pernah main perasaan, mainnya di pikiran. Ya dipikirnya fine-fine aja. Istrinya moro sekian lama dia mendem sakit hati. Sampai gak tahan dia ngomong, kamu gak tahu tah, nek aku ini sakit hatiku katanya begitu. Loh, ya gak tahu, nah kamu gak ngomong. Nah itu seringkali seperti itu. Karena memang dua pribadi yang berbeda. Pria dan wanita, cara berpikirnya juga berbeda. Wanita pakai perasaan, kalau pria pakai pikiran. Makanya pria selalu, nurut pikiranku, nek wanita, nek nurut perasaanku. Begitu saudara, itu bedanya. Makanya dua pribadi harus bisa saling memahami. Ini butuh kedewasaan. Loh benar saya sudah pernah konseling, maaf, usianya swidak 60-an saudara. Sudah
Waktu saya konseling kalau di Rockman Ministry, waktu Rockman Camp, saya kan handle, memang saya diserahin orang-orang yang sudah senior-senior saudara. Waduh, saya pikir ya enggak tambah enak saudara, saya juga enggak enak, saya lebih muda. Untuk ngelarui, ngomongin orang yang lebih tua itu udah enak saudara, kan sungkan. Tapi karena saya selalu dipercaya yang handle yang memang cari brother keeper yang seusia mereka sangat sulit. Akhirnya saya yang harus turun tangan. Dan saya dengarkan bagaimana cerita, ya kan saya mesti pancing ya, supaya tahu kondisi orang tua tersebut bagaimana dalam keluarga. Wah, naik cerita. Seluruhnya apa? Nyalakan istri. Pak Yonatan nggak tahu. Saking Pak Yonatan nggak tahu. Coba nek tahu Pak, istri saya itu begini Pak, katanya begitu. Saya ngomong, loh puji Tuhan loh nek istrimu begini. Iya toh, istri om bisa begini itu puji Tuhan. Coba bayangkan istri om cuma begini aja. Nah, atau begini aja. Apa nggak tambah stres? Iya toh? Nek bisa begini, puji Tuhan. Setuju katakan amin. Para pria katakan amin. Lu ya jelas beda. Wanita memang diciptakan, saya sering kali kasih ilustrasi ini. Wanita memang diciptakan itu dia makhluk bicara. Kuota bicaranya 15.000 kata per hari. Sedangkan pria separuh 5.000 sampai 7.000 kata per hari untuk dikeluarkan. Pria habis di kantor, di pabrik nyeneni anak buah 5.000 7.000 kata habis. Di rumah istri sih gurung dijak ngomong, di rumah masak ngomong anak, ambil telepon tak chattingan, tak nonton drakor. Kan sih foto kuotanya saudara 15.000 kata. Tutup rumah suaminya. Waktunya ini harus dihabiskan kuota 1 hari. Kalau gak gitu mubazir. Loh iya. Istri kalau enggak keluar 15.000 kata, stres lu. Percayalah, sing biasa menghabiskan kuota 15.000 kata, enggak dikeluarkan, kuotanya enggak dihabiskan. Loh, aja tuting-tutingan, sama. Itu stres enggak karu-karuan. Loh iya, pasti sudah, tak jamin. Makanya ini perbedaan. Tapi itu bukan jadi masalah. Orang yang dewasa bisa menyikapi perbedaan seharusnya bukan jadi tembok pemisah, tetapi apa? Saling melengkapi. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Iya, hati-hati dengan yang istri-istri, para wanita. Suami Anda kelihatannya diam-diam tapi menghanyutkan biasanya. Iya, pria itu lebih cerdik loh kadang, karena pakai pikiran saudara. Loh, wanita jauh lebih tulus karena pakai perasaan. Tapi nek pria ngakal lagi. Ini bahayanya pria. Loh, saya juga pria. Ya toh, saya juga pernah muda. Pikirannya enggak karu-karuan, ya pernah lah. Saya jujur aja, masa lalu tapi itu Yonatan yang dulu. Ya puji Tuhan yang sekarang better lah. Ya much better lah. Karena apa? Sudah mulai ngerti, mulai dewasa. Saya nggak bisa seperti anak-anak lagi. Cara berpikirnya juga nggak seperti anak-anak lagi. Berkata-kata juga nggak seperti anak-anak lagi. Nggak asalnya prosai. Saya harus tahan diri karena saya dewasa. Nek nuruti hati, wow, tak ladeni. Apalagi kalau saya merasa nggak salah. Tapi karena saya merasa sudah dewasa, saya bisa menahan diri, bisa menerima perbedaan, tapi bukan malah jangan membangun tembok, tetapi apa? Bangun jembatan. Lebih baik saling melengkapi. Betul? Betul saudara? Betul saudara? Loh, kok ayam-ayam mau di zona nyaman terus? Ya silakan. Berarti saudara tidak mau dewasa, karena ini keputusan untuk dewasa. Yang kedua, cepat aja. Jamnya cepet banget ini. Yang kedua, tidak membanggakan kelebihan melainkan sadar bahwa masih memiliki banyak kekurangan. Seringkali kita ini nyalahkan pasangannya aja. Kamu kok gak seperti ini sih? Kamu kok gak bisa seperti itu sih? Hati-hati saudara. Baik suami buat juga istri. Jangan pernah banding-bandingkan dan jangan membanggakan diri. Kamu kok gak seperti aku sih? Lu, ya dipikir kita ini manusia sempurna, sama-sama punya banyak kelemahan. Setuju katakan amin?
Gak ada yang lebih benar sebenarnya. Yang paling benar itu cuma firman Tuhan. Jadi jangan suka menyalahkan. Kita juga punya banyak kekurangan. Jadi tidak ada yang kita bisa banggakan. Betul? Kebanggaan kita kan apa? Kasih karunia Tuhan. Benar, kalau tidak kasih karunia Tuhan itu loh. Kita tidak ada yang seperti saat ini, saudara. Benar, saya percaya kalau saudara sampai saat ini bisa seperti ini, saudara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Jujur saya merasa sangat-sangat sadar, sesadar-sadarnya. Saya punya banyak 1001 kekurangan, mungkin lebih. Tapi Tuhan yang membuat saya sampai seperti hari ini. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa saya banggakan. Kelebihan saya ada lemak. Nah, ini lemak ini yang berbahaya ini kelebihan lemak. Jadi orang kaya, ya pabrik minyak, ya pabrik gula. Ya itu tidak dibanggakan, jangan bangga dengan itu saudara. Itu kelebihan yang negatif, gak usah dibangga-banggakan. Ya, yang ketiga, saling melengkapi bukan saling bersaing. Ciri orang yang dewasa, dia tidak suka yang namanya persaingan. Ada loh saya jumpai suami istri saingan. Loh suami istri saingan, bener. Dalam hati, situ bisa selingkuh, gua juga bisa dong. Emang dia aja yang bisa, loh sampai seperti itu, saingan loh saudara malah. Seharusnya melengkapi. Makanya saya selalu setiap kali konseling, selalu ingat Andre, David, sudah tak konseling, pasti tahu. Selalu berkata apa? Aku yang mau berubah buat kamu, aku tidak tuntut kamu berubah untuk aku. Itu yang saya selalu ajarkan. Aku yang berubah buat kamu. Sekalipun kamu gak berubah, aku akan tetap berubah buat kamu. Harus ingat itu, Nek David sama Andre. Nek gak ingat, tak konseling lagi kalian. Jangan tuntut, makanya saya selalu ngomong, kesalahan pasangan, ya kesalahan istri, itu yang salah siapa? Suami. Saya tegas harus ngomong begitu. Makanya kita sebagai suami harus bisa melengkapi istri. Dengan cara apa? Ya memberikan nilai-nilai kehidupan. Dengan apa? Teladan hidup. Saya selalu negur katakan sama anak saya ngomong, non jangan ini. Saya selalu ngomong, apakah Joy pernah lihat papi melakukan ini? Saya mesti ngomong begitu. Dia ngomong, enggak pernah, jangan lakukan itu nak. Saya selalu ngomong begitu, apakah papi juga melakukan itu? Karena saya sudah melakukannya, makanya saya bisa menegur. Makanya kita saling melengkapi. Jangan pernah merasa bersaing. Gak dia tok bisa, aku bisa. Oh rumah tangga kacau balau saudara. Benar. Kalau prinsipnya aku mau melengkapi kamu, kamu melengkapi aku, itu indah sekali. Makanya gak usah tuntut pasangannya berubah, berubahlah kita lebih dulu. Otomatis saya ngomong sebanyak kali, saya sering kali melayani kesaksian setelah ikut Rockman Scam. Mereka pria-pria memutuskan berubah. Dia selalu ngomong banyak mereka yang saya brother keeper, dia ngomong bener koyo. Saya berubah, istri saya berubah buat saya. Luar biasa. Itu prinsipnya begitu. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Oke, yang keempat. Ciri orang yang dewasa, dia mau berkarya, bukan mau menonjol. Gak ada kebanggaan pribadi, gak ada agenda pribadi dalam kehidupannya. Yang dia pikirkan apa? Dia berkarya, itu orang yang dewasa. Dia gak butuh puji-pujian. Itu orang yang dewasa. Nek kita masih butuh dipuji orang, maaf, itu masih anak-anak. Anak-anak seneng dipuji. Nek dipuji tambah bling-bling matanya, ya toh. Tapi orang dewasa ngerti, nggak butuh pujian. Dia kepingin cuma berkarya, melakukan yang terbaik. Itu orang yang dewasa.
Tidak peduli keadaan apapun, dia akan berusaha sedemikian rupa. Aku mau melakukan yang terbaik, berkarya yang terbaik. Itu orang dewasa. Lalu yang kelima, karena ini ada 20 ini, banyak sekali. Haleluya. Makanya saya harus cepat sekali nih. Oke, yang kelima, tidak memikirkan yang enak saja hanya buat diri sendiri. Namun memikirkan bagaimana kehidupannya dapat memberikan arti. Itu orang yang dewasa, enggak egois. Dia selalu apa? Ingin memberi yang terbaik buat orang lain, buat pasangannya terlebih dahulu. Jadi tidak usah nuntut pasangannya, tapi aku berkata, aku memberi hidupku supaya hidupku berarti buat kamu. Itu orang yang dewasa. Ya, memberi arti dalam arti, maaf, yang positif, jangan memberi arti yang negatif, saudara. Salamu kon milih aku, yang ini iki aku. Loh ya gak begitu, saudara. Ya saya banyak jumpai ya seperti itu pasangan. Ya salahnya dewek milih aku ya begini ini. Waduh, ini repot. Nek gitu itu saudara, saya tumbang kaki seperti itu, baru sembuh. Iya, saya nek melayani pria ya seperti itu. Ya enggak, ya maksudnya saya enggak tumbang kaki begitu ya, enggak. Ya saya selalu ngomong sesama pria. Saya selalu balik. Nek kamu diperlakukan seperti itu sama pasanganmu mau tak? Oh yo kak, yo ndak akan, wah tak antekno. Nah, ya kamu cik egois banget. Emangnya lu siapa? Sama-sama manusia. Loh, kita di hadapan Tuhan, pria dan wanita ndak ada bedanya loh. Punya kesetaraan di hadapan Tuhan. Memang fungsi yang berbeda. Sekali lagi, memang fungsi pria sebagai kepala, wanita sebagai penolong. Gak bisa pria berdiri sendiri, ndak iso. Percayalah. Sak kuat-kuatnya, menurut survei. Makanya banyak teman-teman yang di Surabaya, teman-teman yang lain itu sepelayanan. Cepetan waktu maaf, maminya Joy dipanggil Tuhan pulang. Yaitu selama 5 tahun. Ya saya menjomblo 5 tahun itu tidak mudah, benar. Tapi dari situ saya bisa menjalani proses itu, saya bisa merasakan bagaimana hidup sendiri. Itu tidak enak, ya betul, tidak enak. Tetapi saya lalui itu sampai teman-teman ngomong, ayo cepetan yang menikah, cepetan yang menikah. Saya katakan gak iso sih, ojo sih. Sampai pada akhirnya Pak Arifin sendiri yang perintahkan. Saya dipanggil sama Pak Arifin. Ya Bapak Gembala Senior, sini kamu Liang ke rumah. Saya ke Surabaya. Tanya, sudah berapa tahun? Udah 3 tahun. Cepet cari, gitu. Ayo cepet Liang cari. Gak taunya teman-teman yang ngomong, menurut survei, pria yang ditinggal mati oleh istrinya, umurnya pendek. Loh bener loh saudara, saya tidak membela diri. Ayo coba saudara cari deh. Karena memang pria diciptakan gak bisa seorang diri. Makanya firman Tuhan katakan, a man is not good a man to be alone. Tidak baik kalau pria itu seorang diri. Makanya Tuhan ciptakan seorang penolong. Jadi pria itu tidak bisa hidup sendiri, butuh penolong. Ngono sombong pria, betul? Seakan-akan semuanya serba bisa, tanpa istri bisa. Belgedes. Saya wis ngerasakno. Lho bener, saya harus cuci-cuci sendiri, saya harus setrika sendiri, saya harus masak sendiri, saya harus ngomong sendiri. Loh, saya lakuin semua, bersih-bersih rumah. Wih, stres setengah mati awalnya saudara. Makanya akhirnya saya jadwal saya tidak bisa benari. Nek wanita masih bisa setiap hari cuci, ngepel, masak, wah sembarang kali, bisa jadwal setiap hari. Nek saya tidak bisa, stres, tak jadwal, kadang bersih-bersih rumah seminggu paling 3 kali. Ya pada saat itu loh saudara, saya ingat sehari 3 kali. Kadang saya nek males, saya panggil karyawan yang di pabrik, tolong bersihkan rumah. Capek ngomong fit soalnya saudara. Saya seharian terus seringkali pasti pangku fit. Itu luar biasa, itu harga. Tapi saya mengucap syukur dari semua itu. Ya memang sadar bahwa pria tidak bisa seorang diri saja.
Makanya butuh penolong. Tuhan ciptakan penolong. Maksudnya begini, bahwa segala sesuatu itu jangan egois. Kita ini manusia lemah sebenarnya, lemah. Gak bisa manusia itu seorang diri saja. Butuh orang lain yang membantu kita. Makanya jangan fokus hanya kepada diri sendiri. Orang dewasa memikirkan bagaimana aku bisa membahagiakan, aku bisa memberi yang terbaik, kehidupanku bisa memberi arti kepada pasanganku. Itu orang yang dewasa. Tanpa menuntut pasangannya melakukan untuk dia. Ingat baik-baik. Itu orang dewasa. Gak ada yang namanya nuntut. Orang anak kecil aja yang nuntut. Papa wis janji, ya kudu belikan. Kalau enggak dibelikan gak iso, pokoknya papa beli no. Nek papa gak mau beli no, aku gak mau sekolah. Kan begitu nih anak-anak. Aku enggak mau makan, ya gak makan wis. Paling nek lapar lah nangis dewek, kan begitu ya. Ya kayak Rocky kan kayak gitu. Gak bisa, gak oleh, gak nuruti orang tua nih, nangis. Ya itu Rocky si anak-anak. Nah Ninyo, nek sing wis gede kayak Rocky, wih menakutkan kan saudara. Harusnya berpikir kamu bahagia, aku bahagia. Itu orang dewasa. Setuju katakan amin. Nah yang keenam, cepet banget Tidak dikendalikan oleh suasana hati, namun komitmen iman. Jadi imannya itu tidak bergantung dengan situasi, imannya tidak akan pernah berubah. Itu orang yang komitmen. Dia tidak peduli keadaan sekelilingnya yang mungkin membuat dia rasanya, aduh bagaimana. Loh jujur saya pernah merasakannya saudara. Saya pernah merasakannya. Tetapi berkali saya katakan, Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Saya ingat komitmen saya melayani Tuhan. Kalau nuruti hati, kadang males. Karena apa? Bencekno soalnya. Nek bencekno itu rasanya, aku males ngelayani wong iku Tuhan. Bencekno Tuhan. Jujur saja saudara secara manusia. Tapi saya belajar komitmenku, iman saya sebagai pelayan Tuhan tetap tak layani siapapun orangnya. Itu orang yang dewasa rohani. Yang 7, berani berkata tidak terhadap dosa. Nah tegas. Orang dewasa itu ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana itu dosa, mana itu kebenaran. Orang yang dewasa berani memutuskan, aku tidak kompromi dengan dosa. Aku tetap melakukan kebenaran. Sekalipun harus bayar harga yang mahal. Setuju katakan amin. Itu orang yang dewasa. Dia tahu kalau itu dosa, nggak berani main-main, jangan sentuh. Sudahlah, nggak ada yang kebal kok kita. Sehebat-hebatnya saya sebagai hamba Tuhan, saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang maaf, dalam tanda kutip mereka jatuh berkelimpangan. Itu warning buat saya sebagai hamba Tuhan. Saya katakan aku nggak mau mencontoh mereka. Saya mau belajar berjalan sesuai dengan iman saya, sekalipun itu menggiurkan tawaran. Harus berani berkata tidak terhadap dosa. Yang ke-8, tidak berfokus kepada hak, namun kepada tanggung jawab. Orang yang berpikir bahwa orang yang dewasa itu selalu berpikir, oh ini memang tanggung jawabku. Saya tidak tunggu orang lain kok. Orang lain mau lakukan, gak lakukan terserah. Tapi karena ini tanggung jawabku, aku tahu itu harus saya benahi. Saya akan benahi, gak nunggu orang lain. Gak mikir, kok enak, kok aku mana. Bagi saya it's okay. Saya lakukan, wong upahnya kan balik nang aku toh. Loh di mata Tuhan kita akan melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Upahnya itu maju ke kita, tidak akan ke orang lain. Semakin kita melakukan kebenaran, upah itu akan kembali kepada kita. Setuju katakan amin. Tidak ada ruginya. Kadang orang saya hitung-hitungan, lah kok enak, kan jatane dewe, itu tugasnya dia kok aku sih garap. Jangan seperti itu. Jujur saya katakan, saya sudah ngomong sama anak-anak muda, saya kepingin memperlengkapi anak-anak muda semuanya. Dengan apa yang saya bisa, tak ajarkan semuanya. Supaya apa? Semuanya nanti saling melengkapi, enggak nunggu tungguan. Satu enggak bisa, enggak mau, yang lainnya gantikan. Itu dari saya, dari awal itu seperti itu.
Makanya saya kepingin ngelatih anak-anak muda. Saya kemarin sudah ngomong waktu di Kagisik. Ayo belajar sebanyak-banyaknya, ini banyak pelayanan. Ini saya masih handle. Saya kepingin setelah tahun ini saya tidak handle ini semuanya, saudara. Tugas saya cuma menggembalakan dan melayani saja. Saya kepingin nanti yang senior-senior sama saya kita PI. Ya mulai nginjili, mulai cari jiwa keluar. Ini nanti semuanya yang ngatur anak-anak muda, itu planning saya. Oleh sebab itu kita harus bersikap dewasa secara rohani. Yang ke-8, yang ke-9, wih masih ada berapa belas ini. Bukan mengerjakan hanya yang disukai, namun menyukai semua yang dikerjakan. Itu orang yang dewasa. Gak pilih-pilih. Kalau itu tadi, kalau itu kita bisa kerjakan, why not? Kenapa enggak? Kerjain saja. Enggak usah tunggu-tungguan deh. Karena apa? Pelayanan ini semuanya untuk Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau kita enggak lakukan, orang lain lakukan, yang dapat upah mereka, bukan kita. Ya salah kita dewek. Enggak usah iri-irian. Bagi saya yang bisa mengcover, silakan cover. Bagi saya begitu. Saya lebih senang kalau saya enggak harus maju sendiri. Yang lainnya maju, jauh saya lebih senang. Jujur saya katakan. Saya jauh lebih senang. Kenapa? Saya lebih ringan, saya bisa memikirkan yang lain. Harusnya gereja seperti itu, yang dewasa. Saya berdoa di tempat ini seperti itu, setelah ini. Setuju katakan amin. Yang ke-10, yang terakhir deh. Sudah, 8 yang fokus. Ada lagi ya? Iya berjuang, oh itu yang terakhir nanti sebenarnya. Iya gak apa-apa, kelompatan tadi berarti susunannya. Bukan mengerjakan hal yang disukai, namun menyukai semua yang dikerjakan. Yang 10, yaitu tadi, terus belajar, mau terus belajar, berjuang, dan berkorban. 3B, belajar, berjuang, berkorban. Ini ciri orang dewasa. Tidak ada cara lain melalui proses kehidupan untuk kita dewasa. Jadi jangan hindari yang namanya proses kehidupan. Saya percaya proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ini tadi, melatih kita untuk kita dewasa secara rohani. Kita berpikirnya apa? Proses, itu proses pembelajaran kita. Dan apa? Kita harus berjuang, menang atas proses itu. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan motong, jangan malah meninggalkan Tuhan. Dikatakan juga serta berkorban. Tidak ada lain, kata love, karena dasar pelayanan hidup kita, pelayanan kehidupan kita, suami istri, dasarnya juga love. Love yang bagaimana? Love itu tidak nuntut, love sacrifice, mengorbankan diri sendiri untuk pasangannya. Demikian juga mengorbankan diri kita untuk Tuhan, Sang Raja kita. Itu orang yang dewasa, siap berkorban untuk Tuhan. Malah jangan menuntut Tuhan. Orang menuntut Tuhan itu masih anak-anak. Katanya Tuhan janji begini, itu anak-anak. Tapi kita orang dewasa, belajar, Tuhan ini aku, pakai aku. Aku siap berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban untuk saya terlebih dahulu menebus dosa kita. Amin saudara. Seberapa banyak saudara rindu dewasa? Atau masih nyaman saudara di zona anak-anak saudara? Saya berdoa tidak ada. Kita semua harus bertumbuh dewasa. Setuju katakan amin? Sama-sama kita bagi berdiri. Haleluya.
Sucikan, kuduskan hati kami, layakkan kami menjadi mempelai Kristus yang tanpa noda, tanpa celah, tanpa kerut. Seorang mempelai wanita yang dewasa secara rohani, yang siap menyambut kedatangan-Mu. Oleh sebab itu, layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajarkan setiap kami untuk kami melalui proses kehidupan, kami tetap setia, kami tetap mengiring Tuhan. Sebab kami tahu melalui proses itu Engkau mendewasakan setiap kami menjadi layak, menjadi seperti Engkau sendiri. Dan saatnya Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kami akan masuk korban yang sempurna. Engkau ingatkan kembali pagi hari ini. Engkau mengajarkan setiap kami, Engkaulah sang mempelai pria yang dewasa, yang siap berkorban, sekalipun tanpa dosa, tetap mau berkorban bagi orang yang berdosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita roti biasa, tetapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Anggur biasa, tetapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk mengampuni dosa kami, untuk menebus dosa kami, untuk menyucikan kami, bahkan untuk memulihkan kami. Terima kasih. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab segala yang terbaik Tuhan sudah anugerahkan atas kami. Bahkan sampai nyawa kami Tuhan sudah tebus. Seharusnya kami mati karena dosa kami, tetapi Engkau yang sudah menggantikan kami di atas kayu salib. Dan Engkau merindukan setiap kami bertumbuh dewasa, menjadi layak, menjadi mempelai Kristus. Dan kami percaya Kau jumpai jemaat di tempat ini Tuhan, layak menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berdoa sekali lagi kami naikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik buat bangsa kami. Untuk Bapak Kepala Negara kami, Presiden kami, Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, bahkan seluruh staf menteri, jajarannya, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah, sampai yang di daerah, Tuhan memberkati setiap mereka. Roh takut akan Tuhan, mereka akan memimpin, mengatur bangsa kami dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berdoa juga secara khusus untuk pemerintahan desa kami di Nogosari ini Tuhan. Baik kepala desa, seluruh staf jajarannya juga Tuhan, sampai RT RW, pemuka-pemuka agama di tempat ini. Kami melepaskan berkat atas mereka.
Kami mengasihi mereka Tuhan. Dan kami percaya desa kami tidak akan pernah sama lagi. Karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan melengkapi, melingkupi desa kami. Bahkan kota Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Berdoa secara khusus juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang dah hadir pagi hari ini. Engkau tahu apapun masalah mereka, persoalan mereka, kami percaya Allah yang sama yang sudah menolong setiap kami. Engkau akan menolong setiap jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi persoalan, masalah, tekanan, kesulitan apapun. Tuhan, Engkaulah sang jalan. Engkau yang memberi jalan keluar kepada setiap jemaat Tuhan, memberi kesembuhan, memberi pemulihan. Demikian juga seluruh yang menyaksikan tayangan ibadah kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan, Allah yang sama juga menolong setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga sidang jemaat yang pagi hari ini ada di tempat ini, di ibadah onsite pagi hari ini. Engkau memperhitungkan kesetiaan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan pagi hari ini menyenangkan hati Bapa. Oleh sebab itu kami percaya segala yang terbaik saatnya Tuhan akan curahkan, limpahkan atas setiap kami. Apapun masalah yang kami hadapi pulang dari tempat ini, kami menghadapi masalah itu, kami bersama dengan Engkau. Kami percaya ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat yang tersedia bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati sidang jemaat di tempat ini boleh bertumbuh dewasa, semakin dewasa menyerupai Kristus. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang sebentar. Kiranya berkat yang terbaik turun tercurah, melimpah dalam kehidupan setiap kami, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera.